dibahas. Apa yang lu paling seneng dari politik Indonesia? Apa yang paling gue seneng? Nggak ada yang paling gue seneng. Orang tol semuanya. Yang paling lu gak seneng? Ada pertanyaan bagusnya juga nih orang nih. Menurut lu apa cara korupsi seperti apa yang pinter gitu? Anda mau menjebak saya? Enggak, ya? gue gak ngejebak. Saya Karena kan lu jadi bukan politisi. mengungkap kepada publik kejahatan, cara melakukan kejahatan. Kenapa lu mau ke New York? Karena itu adalah pusat stand up comedy dunia. 40 kali 6 bulan, 240 kali gue open mic gak lucu. Stres gue, gak nemu lucunya. 3 tahun, 240 kali open mic, lu Iya. gak nyerah. Terus menurut lu melihat karir lu seperti apa di New York? Hari ini kita kedatangan orang yang paling berkuasa di Indonesia, atasan presiden. Ini dia, Panji Pragiwaksono. Here we are with the double P, Panji Pragiwaksono. Yeah. Disinilah gue tahu emang ini rombongan anak muda semua nih. Yeah. Kuping gue nyaring. Orang udah tua nggak bisa denger musik-musik terlalu keras, suara-suara terlalu keras, nggak bisa. Orang-orang teriak, udah tua emang udah gue. tua? Bro, 46 bro. Ih. 4 lagi 50 tahun. Udah cocok jadi presiden. Masa presiden atau jabatan ditentukan umur? Lah, lebih matang, lebih baik dong. Ya kalau gitu harusnya Gibran gak wapres dong. Emang kenapa? Iya gak apa-apa juga. Bagus kata gue juga gitu. Kata lu bagus? Bagus. Ya kata gue juga. Iya. Siapa yang bilang jelek? Iya. AI bro. Kurikulum AI. Gila. Gua anti AI sih. Tapi... Oh lu anti AI? Berarti lu anti Gibran. Jauh dong nariknya bos. Lu anti Gibran. Jauh kali bos nariknya bos. Gibran AI banget. Gibran AI banget. Bikin kurikulum AI. Kalau lu gak suka AI, gak suka Gibran. Tapi kalau misalnya Indonesia mau bikin AI ya gue dukung. Tapi gue gak akan pakai. Karena? Gue kasih tahu ke anak-anak kan banyak. Kan gue anti AI, takutnya anak-anak tuh. AI apa dulu nih yang lu anti? AI yang Semua gue AI anti. Karena apa menumpulkan human touch. Gue mah anak seni banget. Tadi gue liat lu pakai Spotify. Lah, emang apa? Ada AI-nya juga. Ya biarin aja kalau yang nggak bisa dihindarin gue pakai. Lah Masa? gimana? Tadi lu Bang, bilang anti. Lu bilang anti semua AI. Bang, kalau lu Diam lu. kalau Lu lu gowek ya. gue mau nge-serve lu. Ada tamu nih, anjir akustik yuk. Dah, ribet. Dups, tak. Jadi lu gak mau repot sedikit demi gua. Lu melawan prinsip lu anti Ribet kali. AI. Ya, orang mah Allah. moderate. Gue biarin anak-anak Nggak gue. lu anti AI gak? Gua enggak ribet ya ngomong sama lu ya. Gimana ngomong apa? Gila. Enggak, gua anti AI. Gua enggak pernah pakai. Semua Tapi gua jenis pakai AI. Spotify ngapa sih? Lah kan itu ada AI-nya gila. Ya YouTube juga ada AI-nya, Lah, Google ada makanya. AI-nya. Nah lo, katanya anti semua AI. Iya kalau bisa gua enggak pakai, gua enggak pakai. Ya berarti udah jangan anti AI. Karena kalau lu anti AI, lu anti Gibran. Jauh. Ini sebenarnya gua mau tarik nih. Udah asik sebenarnya. Gimana kok jauh? Jujur, Kok tapi- jauh? Gimana? Gimana? Enggak. Gimana? I love. I love apa? I love all the pemerintah because all the pemerintah is my server. Betul. Mereka Iya, melayani pelayan rakyat. rakyat. Melayani rakyat. I love pelayan rakyat. Betul, berarti- Ini supervisornya presiden. Bukan main. Kita semua. Masa? Rakyat ini kan supervisornya presiden. Kita yang mengawasi SPV. SPV. Kita ini SPV presiden. Iya. Tapi balik dulu kenapa lu benci Gibran? Jauh banget sih. Tadi lu ngomong gitu. Kagak, orang bapaknya asik sama gue siu. Lu sama Pak Jokowi deket. Gue kagak deket, tapi pernah siu bareng. Gue gak ngaku yang ada. Kalau gue deket gue jadi menteri. Anjay, nyindir. Jauh. Hah? Nyindir. Enggak. Nyindir. Jadi menurut lu kabinet bagi-bagi jabatan? Enggak dong. Gila, karena kedekatan. Enggak Pemberani emang botak. Botak paling berani. Enggak. Botak Jajaran paling kita itu berani. udah mantep sesuai kalian, meritokrasi. Ntar lama-lama makin Merit. Meritokrasi. Semua menurut lu pemerintahan Indonesia Nanti semuanya. lama-lama ini lagi kali Oh sekarang aja. belum. Belum maksimal. Berarti masih ada yang bagi-bagi jabatan. Gak tahu. Gue Cina, gue Kristen bang. Jangan begitu apa?
Emang orang Cina Kristen gak boleh ngerti politik? Lu gila kali lu. Masa gak boleh? Emang kenapa kalau Cina dan Kristen? Hidup Ahok! Iya! Emang orang ngeblank kalau nggak tahu mau ngapain lagi teriak-teriak aja udah. Orang kalau udah ngeblank ngapain ya gue teriak-teriak aja lah gitu. Ini udah teriak-teriak dapat nasi bok nggak gue? Anjay ini dia. Bro gila. Apa sih? Pemberani lu nyindir mulu. Orang mah kalau manggung misal kita mau mosing-mosing, kalau di belakang ada nasi bok kita makan. Emang apa? Ya tapi kan lu kan tadi kan insinuasinya bukan ke situ. Insinuasi. Lu pengen menyindir. Jangan pakai bahasa-bahasa yang begitu untuk menjatuhkan saya. Enggak. Saya gini-gini ngerti juga. Apa insinuasi? Lu ngomong gitu kan nyindir orang-orang yang berteriak tapi dapat nasi Ini box. adalah wujud asli netizen. Tapi jujur, ini gue bukan mau belokin ya. Gue anggap podcast hari ini adalah moment of excellence gue. Karena gue dari gue SMP, gue ngelihat lu bangun stand up Indo itu benar-benar luar biasa. Tepuk tangan. SMP? Gua, iya. SMP? Gue kelahiran 99. Hah? Santai kali. Umur lu berapa tahun 2011? Masa SMP? 12 lah. Matematika gimana sih? I love Gibran. Iya ya? Iya. SMP lu? Gue SMP. SMP. Aku masih kecil. Aku nonton stand up Indo. SMP. Aku nonton Suci. SMP di mana lu waktu itu? Penabur. Cipinang. Penabur Cipinang. Iya. Nice. Nice. Kau sekolahnya di Cipinang, tinggalnya di mana? Aku tinggalnya di Duren Sawit, Kak. Duren Sawit, nice. Ya masih, yang gak terlalu gila lah. Emang Secara. apa? Karena gue tinggal di Bintaro, sekolah waktu itu di Gonzaga, itu rada tolol tuh. Rada tolol, iya jauh banget itu. Pick me banget sih. Nah, Pick me, pengen banget dibilang rajin ke sekolah. kagak itu mah karena kagak keterima sekolah di mana-mana, keterima di situ. Tapi di Gonzaga berarti lu ini dong mempelajari kekatolikan. Damn. Gua hafal doa Bapa kami. Ayo. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Sudah lupa, sudah lama. Tapi lu dulu di Gonzaga 97. gondrong gak? Gondrong bro. Berarti nilainya bagus. Tepuk tangan dulu buat Panji Pragiwaksono. Enggak. Lu merpati putih? Kagak ada merpati putih, siapa bilang mau merpati putih? Ngapain mau nendang pala gue? Kagak pernah merpati putih gue, cuman waktu itu gue masuk Gonzaga bukan di era yang pinter gondrong. Itu juga era yang pinter gondrong cuma sebentar, kayaknya cuma 3 tahun, habis itu di demo terus hilang. Enggak, sampai zaman gua masih begitu. Iya, era-era itu doang, habis itu udah enggak, karena di demo sama muridnya sendiri. Karena jadinya diskriminasi. Dari SMP suka demo? SMA Gonzaga SMA kan. Gak ada Gonzaga SMP. Kan jadinya diskriminasi. Kesannya yang rambutnya pendek gue. Padahal kan kalau. Boleh milih hairstyle? Enggak, maksud gue kalau 30 murid 30-30-nya nilainya bagus. Karena mesti ranking. Pasti kan ada yang di bawah tuh. Iya, kalau kita sekarang ke Gonzaga dikira kita. Karena botak ya. Iya. Bego banget tuh botak, rambut lu sampai gak ada gitu ya. Iya. Tapi enggak, di Gonzaga sekarang boleh gak tahu ya sekarang ya, tapi setahu gue udah gak lagi tuh yang nilainya bagus gondrong. Gue gondrong dulu kan diminta cewek. Damn. Gokil, cewek pertama gue bro. Di SMA. Gue baru pacaran di SMA. Kenapa baru pacaran di SMA? Karena gue nembak cewek gak kena mulu, 7 kali gue nembak cewek. 7 kali lu nembak 7 kali. Sebelum akhirnya dapat pacar. Fall 7, get up 8. 8 times. Damn. Gokil. Gila lu. Gila. Kayak KPK tuh. Kok gue gila terus KPK. Enggak, lu tahu fall down 7 times, get back up at 8 gitu. Itu adalah kisah orang-orang terhadap, orang yang ngerti terhadap pemberantasan korupsi. Karena sebelum KPK ada 7 lembaga pemberantasan korupsi hancur semua. KPK oh ke-8. my God. Guys, jangan percaya dia stand up comedian. Tadi premisnya dia nembak. Cewek ditolak 7 kali, 8 baru diterima. Dia mau masukin punchline-nya KPK. 7 kali gagal, 8 kali Fuck, I like your writing. Mantap bukan? Pelipis. Genius. Genius. Siapa genius? Gue. I'm a genius. Damn. I'm old, but I'm genius. Umur berarti sekarang berapa? Gue 25. Masih. September 26. 25, September 26. Yes. September? Virgo. Apa tuh? Virgo. Virgo boy. Virgo gang man. Gokil, drama. Deh. Iya, drama. Orang Virgo drama dan kalau suka sama sesuatu
levelnya level sakit jiwa sukanya. Itu orang Virgo. Yoi. Iya, so ada temen gue suka banget sama MU, levelnya gila orang Virgo. Ya, ada semua temen orang gua, yang suka MU gila. Enggak, ada yang suka Pearl Jam, gila levelnya. Pearl Jam. Pearl Jam. Iya. Ih gila. Pokoknya orang Virgo tuh kalau suka sama sesuatu gila-gilaan lah. Enggak lah. Lu kan Virgo, lu suka banget sama apa? Transformer. Nah, karena kata gue juga apa? Langsung terbantah. Enggak lah, Transformer. Enggak lah, Transformer. Tapi dulu tuh ya, gue zaman dulu podcast sama Deddy Corbuzier yang sebelah-sebelahan. Ingat gak lu pernah podcast sebelah-sebelahan? Iya, baik, ingat. Dia tiba-tiba kan nyeletuk botak TikTok. Lu tau gak botak TikTok tuh gue tau. Iya bener. Oh my God, bener. Santai kali. Full circle, guys. Itu gue seneng Nice to banget. meet you. Panji Pragiwaksono tahu gue. Om Deddy tahu gue gak biasa aja. Panji Pragiwaksono tahu gue saya diem gak sih? Ini kan gravitasi gila. Masa gak boleh topi jatuh? Ya Apa sih? boleh. Iya. Iya. Botak TikTok. Botak TikTok. Iya, gue inget yang Terus lu katain botak TikTok. Apaan botak TikTok? Ya karena gue belum tahu. Iya. Gue belum tahu. Now I know. Yeah man. Full circle. Full circle. Gokil bro. Dulu tuh gue nontonin lu. Karena menurut gue. Itu apaan tuh di mata lu? Apaan? Itu coba cek. Ih beneran sumpah. Coba cek. Mau ngerjain tukang ngerjain ya. Gue ikutin ya. Biar keluar nih punchline nih. Ada apaan sih di mata gue? Kena deh. Nah. Aduh, anak muda. Gue nonton lu dari Kena D, terus gue tahu lu suka hip hop. Gue dulu dancer gue. Oh ya? Gue popper. Mana kata dancer? Mana dancernya? Iya. Terus gue Ada ngeliat juga. ada orang canggih terus ngedalamin hip hop segitunya gitu. Gue gede dan besar dari hip hop gue. Nggak dengerin lagu gue mah, jangan ngomong kalau nggak dengerin lagu gue. Lagu Damn. gue yang jadi favorit lu apa? Gak ada. Nah kan. Lagu gue tuh keren udah. Dulu gue dengerinnya, gue cinta hip hop banget. Lu dengerin Joe Million gak? Jomil. Terbaik. BKT Terbaik. Pride. BKT Pride. Dari Jaya Wijaya ke BKT. Yes. Dari Papua. Dari Paps. Dari Paps. Keren. Yes. Joe Million mungkin, nih Iwaki kita kesampingan ya karena dia legend ya. Joe Million mungkin at least top 2 Top 2. saat ini. At least top 2 Sekarang. saat ini, betul. Oke. Mungkin- Dulu gue dengerin Medium Rare juga. Mungkin sama Lace kali. Melis. Kalau nggak Lace, Jomil, Rianto. Dia udah jarang ngeluarin lagu, sayang banget ya. Siapa Jomil? Iya nggak apa-apa, biarin aja. Orang lagi nyantai. Masa lu larang? Dah, Jomil. siapa yang larang kan? Tampol, Kita tampol. mau dengerin. Kalau ada lagu lagi kita mau dengerin. Kalau gue mah, kalau gue mah Jomil. Ini gila kali Kamu lu. orang Dayak dong begitu. Ya nggak apa-apa. Emang nggak boleh orang Dayak berteman sama Jomil? Iya aneh-aneh mulu dong. Jauh kali. Aneh. Kan kita lagi ngomongin orang Papua. Iya nggak apa-apa. Jomil kan terkenal di Indonesia bro. Emang lu pikir orang Papua cuma boleh terkenal di Papua? Gila kali lu. Lu gak peduli Raja Ampat sekarang ditambang. Lu gila kali. Sedih sih tapi ya. Belok langsung belok. Sedih. Langsung belok. Sedih, Langsung Raja belok. Ampat, sedih. Langsung ngerti. Sedih, Langsung Raja ngerti. Ampat. Yoi. Gimana menurut lu tentang Raja Ampat? Kita bikin berat sekalian di podcast. Penonton gua ada yang menonton. Ini Raja Ampat. Kenapa Raja Ampat? Mana gua gak disuguhin hoto lagi. Bete Fuck gua. man, ayo bikin. Kasih bikin. Lu mau oto? Iya namanya juga. Itu punya lu bukan? Iya. Tamu gua bukan? Jet tamu. Iya, namanya juga. Enggak, tadi Suguhin gua lah. tadi kan dari kasih tahu Sumedang. Tahu Sumedang kan dari Kedelai. Kedelai Yes. itu satu dari 15 multigrain yang ada di Nice. Oto. Jadi Perlu jangan- diinformasikan bahwa gue tidak cuma dikasih tahu, gue disuguhin musik Sunda. Yeah, man. Iya, jadi sambil duduk di lantai. Duduk di lantai. Nice. Ada sopan-sopannya makin kelihatan sederhana kali nih. Iya. Enggak dong. Tadi gue tawarin lu mesin pijit. Itu hal yang paling mahal di sini supaya lu tuh jadi raja. Raja Ampat. Waduh. Iya. Bridging. Iya. Keren lo emang lo. Tapi lu kenapa ini sih jadi demen bahas politik?
Nggak tahu, mungkin karena umur kali ya. Iya. Jelas udah tua gue. Lu mau terjun gak? Hah, udah pernah gue. Oh iya. Udah pernah. Kan waktu, jadi jubir Anies. Iya, itu kan jabatan politik resmi tercatat di KPU. Damn. Tapi udah selesai, udah nggak pengen lagi. Kenapa ngapain lagi? Gue pengen stand up aja. Iya, bisa ngomong konten. Wow. Wah, bisa ngomong jorok bro. Kalau politisi nggak bisa ngomong kayak gitu-gitu. Bisa Nggak kali. Ahok bisa sih. Ahok ngomong jorok ya gitu ya. Tapi kan dia kan beda bro. Kenapa? Batman dia itu. Dia Batman. Dia Batman. Apa namanya? Dark Knight dia itu. Dia mah Deadpool. Anti-hero itu dia. Ya kan Batman juga anti-hero. Batman kan Justice League. Iya enggak, anti-hero itu kan istilah superhero yang pakai pendekatan anti pendekatan hero pada umumnya. Tapi lu seneng Superman tuh dia apa namanya Boy Scout banget lah. Kalau Hero semua banget. politisi siapa yang Superman? Yang lu anggap Superman? Seru kan nih pertanyaan. Oh menurut gua Superman Batman? Anies Ahok. Iya. Superman-nya? Anies, terlalu bersih kan, terlalu bersih, senyum, ngomong bener. Ahok Batman. Ahok Batman. Joker siapa Joker? Lu. Joker. Lu Joker. Keren dong, Joker tuh musuhnya Batman yang paling legendaris. Iyalah. Ya karena gelo. Ya, emang lu normal? dia kayak enggak aja. Lu juga celos. Iya, berasa dia beres aja palanya. Black Panther. Keren Black Panther. Siapa Black Panther? Oh Black Panther. Natalius Pigai. Keren. Gue gak tahu tapi. Ya Allah. Kemampuan dan juga pengetahuan gue tentang politik tuh segini. Oh iya berarti karena mungkin masih muda. Lama-lama juga nambah. Lama-lama tuh akan jadi lebih baik lagi. Anjay. Ini yang rasa purple potato. Cobain dulu. Purto. Anjay. Lah, cium dulu. Warnanya kok sama? Lah. Sama cangkirnya? Ya emang warna ungu. Karena kan purple potato. Enggak, dia kayak nyatu gitu sama cangkir itu tuh enggak. Makanya pakai sendok. Bisa pakai sendok, bisa langsung. Ya kalau pakai tangan. Cobain. Belecetan kali. Dikasih sendok kan biar lebih Menghina humanize. intelektualitas gue nih. Ya masa cairan gue begini? Gue pengen tahu aja Celos. Cobain dikit ya. Iya. Enak bukan? Sumpah enak. Yeah man. Minum Hoto supaya kalian punya asam lambung itu bisa reda. Dan juga buat kalian semua yang gak suka Ini sarapan. Jangan pernah skip sarapan. Minum Hoto. Ini ya. Tanpa bermaksud untuk menyamakan. Rasanya kayak mut lu tahu. Iya tahu. Waktu gue SD makannya mulu. Iya. Okay. Ih lu mah anak bule ya. Anak bule Bro. nih. Muka doang Jawa. Damn. Sama nama. Damn. My lifestyle. Oh my God. Oh my God. God damn. Jadi lu sebenarnya itu alasan lu kenapa ke New York? Gak deh kenapa sih gelas gue 3? Kenapa Lu nih mau gelas kopi, gue 3? lu mau air, lu mau ini. Enggak. Lagian kan emang sebenarnya gini. Ayo tebak di mana? Ayo tebak yang mana yang kopi. Padahal kan bisa dilihat ya. Goblok lu. Tapi gue ngeliat jaket lu gue jadi pengen punya tebak-tebakan. Hah? Masih tinju kan nih? Oh, makanan apa yang jorok? Masih tinju kan nih kategorinya? Enggak, orang makan makanan apa yang jorok? Kuping. Aku Ya kan, ya kalau makan konten jorok. Masa gak jorok? bukan makanan kali. Ya makanya jorok kan kalau dimakan. Bener gak? Ye, Salah ya gua apa? Lu gak mau mikir. Ya makanan, ada premisnya, ada punchline dong. Makanan apa? Yang jorok. Yang jorok. Plesetan nih kan pasti kan? Enggak pasti lah, plesetan. masa sih? Pasti plesetan. Gak sih kayak kalau udah tua dibacain aja. Mikir pura-pura mikir dong. Diam dulu. Tahu gregot. Apaan gregot? Gejrot tapi jadi got. Kan jorok. Salah, bacang. Karena? Bacang koncol. Ya Allah. Tetap kan. Tapi kan bacang koncol. Tapi gue udah mengarah tuh. Setengah jalan tuh gue tuh. Iya, tapi lu terlalu koncol banget, heran. Bebas bro gue mah. Lu I'm itu old. kan kata yang sering lu pakai di New York kan orang gak ngerti. Di mana? New York. Iya bener. Gue kadang harus ke situ nih. Banyak orang-orang pada kotor semua. Di subway gak ada yang ngerti itu. Gue ada cerita lucu di New York. Sampai gak lucu gue timbuk lu ya. Hari pertama gue ke New York, itu gue Kapan kerja tuh? nonton UFC.
Desember 2023, November 2023. Kenapa gak ngubungin gue tanya? Kan gue udah tinggal di New York. Dulu kita belum kenal bang, gue tuh Gini, takut. kita ada di podcast ini gara-gara gue DM lu bukan? Bener. Padahal kita belum kenal kan? Iya. Sebenarnya lu bisa kan DM gue juga walaupun belum kenal? Emang sombong guys. Emang sombong. Datang ke kota gue, nggak ngomong-ngomong sama New gue. York punya lu. Bro, gue ini Kingpin. Damn. Musuhnya Daredevil. Daredevil. Batman. Kingpin. Iya, Bukan Penguin. Lah Kingpin juga. Ya udah temenan. Beda universe, yang satu Marvel, yang satu DC. Kingpin. Yang gemuk, yang botak. Pakai jas. Iya. Lah kayak Deddy Corbuzier. Botak pakai jas. Botak pakai jas. Gila ternyata selama ini Pragiwaksono tuh nama aslinya Def Jam. Karena Def Jam owns New York. Anjay. Emang bener fix anak hip hop. Fix anak hip hop, gokil. Waktu itu Terus lu ke New York. Gue ke New York. Terus? Hari pertama gue ke New York itu kayak udah mimpi gue banget. Dari gue kecil gue pengen banget ke New York. Gue dulu mau jadi filmmaker kan. Terus udah ada teman gue yang di NYFA sekolahnya. New York Film Academy. Ya. Padahal di Hollywood. Aneh itu menurut gue. Ya gak apa-apa. Ya. Terus gue dateng pertama kali ke supermarket di sana lah. Supermarket di sana. Delhi maksudnya. Enggak. Ya gitu-gitulah. Terus? Terus kan dia ada pengemis yang buka ini Oh kan. iya. Buka kan kayak good morning gitu kan. Anjir, rasis sama orang kulit hitam. Gitu, Rasis. gitu. Lu rasis sama orang kulit hitam. Nggak. Lu rasis. Orang kulit hitam kan yang buka Itu kan. jangki. Tapi kenapa? Gitu. Kenapa? Gue pro legalisasi ganja nih. Ada masalah lu sama jangki. Jauh kali. Jauh kali Nam. Jauh kali. Mukanya Gua panik masuk. mulu gue liat-liat. Gua pikir- Panik mulu kawan kita guys. Anjir, gue cuman mau jajan telur supaya gue bisa rebus. Karena di sono makanan gede-gede porsinya kan. Kalau mau sarapan Betul, PR. kayak riweh gitu. Gue sama bini gue baru masuk. Baru good morning gitu kan. Gue bilang, wah aneh nih negara kata gue. Iya. Apain gue dibukain pintu pertama. Iya. Terus ada satu orang Rusia badannya gede pendek. Terus ada satu lagi tinggi besar kayak Asterix Obelix tuh. Wah gede banget. Dia apa mata uang Rusia ya? Korskov. Iya dia mau bayar bir. Rubel apa? Korskov. Iya Korskov. Terus? Dia mau bayar biar cepet aja nih. Jangan bisa cerita gua. Anggapnya Korskov. Dia mau bayar bir sekret pakai Korskov. Rubel kan? Dia mau bayar bir pakai Korskov. Tolong juga di Amerika bayar bir mau pakai Korskov. You say you can. Nah terus kan yang jualan orang Cina. Oh. Yang jaga orang Cina. Di belakangnya ada Karen yang gotik-gotik begitu. Iya. Terus udah gitu lama kan ngantri gara-gara dia mau bayar pakai Korskov. Terus orang Cinanya, you cannot pay with Korskov gitu kan. Terus kayak, you say you can ambil for you gitu kan. For you. Terus udah gitu yang Karennya teriak-teriak, get out, you fat Russian, get out, don't pay with your fat money, pay with United States of Dollar. Ini gue hari pertama di New York. Baru hari pertama tuh. Terus gue bilang, you shut up. Lu yang bilang? Enggak sih, Russian-nya. You shut up. Dilempar tuh rubelnya. Set. Terus gue bilang, I don't need your beer. You fat Chinese. Udah you fat Nengok, Chinese. ngeliat lu. Terus Enggak juga, gue masih di pintu, gue masih begini, gue masih terpaku karena gue masuk langsung scene-nya. Begitu? Iya, langsung begitu. Sudah gitu, you fucking Chinese and you shut up. I will burn this fucking American shithole. Dia bilang gitu. Baru nyampe pagi-pagi Nyampe pagi-pagi. Terus dia keluar, terus yang Karennya bilang, get out. Dia kayak gitu. Lagi? Get out. Sambil rambutnya digitu-gituin. Lebih keras lagi? Udah kali. Gila itu welcome to New York moment itu. Welcome to New York moment kata gue nih semua orang grumpy. Terus gue, ini bini gue nengok cuman gini. Alfa mana Alfa? Nyari apa
Kata gue stres banget gue. Nyari Alfa Midi. Iya, gue pas di sana gue bilang yang belakang orang ngemis, gue masuk orang mau bayar pakai rubel, yang belakang Karen, gue bilang ini benar-benar sepaket gue. Itulah yang terjadi kalau lu ke kota gue nggak ngomong sama gue. Kalau lu ngomong sama gue jagain pakai ninja lu. Dan ninja. Iya, dia nggak akan kelihatan. Tapi kalau ada kejadian-kejadian itu, tiba-tiba muncul dia. Wah, bawa samurai dia. Katana, bawa katana. Oh iya, Gila. bawa samurai. Iya. Bawa temennya, bawa temennya. Ngapain gue gitu bawa Itu samurai. gila banget menurut gue. Dan gue pikir New York wangi. Nggak tahu ya bau kura-kura ninja anjir. Yoi bener. Satu Bau kota kencing, bau, campuran dari bau kencing ganja. ganja. Ya Iya. betul. Gila sih. Cuman Dan. orang yang pernah ke New York yang tahu baunya New York kayak apa. Iya. Harusnya bukan Big Apple mereka. Mereka nyebutnya kan Big Apple ya. Iya. Terus kita dijulukin The Big Durian. Dan mereka yang harusnya The Big Durian. Bau banget mereka. Iya bau banget. Kenapa lu mau ke New York? Karena itu adalah pusat stand up comedy dunia. Charles. Pusat. Ini podcast nggak ada. Bukan. Satu-satu yang berdiri dia doang di Pusat sini. olahraga combat apa? Las Vegas. Fight capital of the world. Itu dia. Fight capital of the world. It's stand up capital Stand of up the world. capital of the world. New York. Orang-orang dari seluruh Amerika datangnya ke New York. Untuk Lu mengasah tuh ilmu stand up. for education purposes atau lu Karir, pengen berkarir. Pengen Cita-cita gue tuh pengen jadi komika yang hidup di New York. Itu dia pengennya. Hidup dari stand up di New York. bukan Itu karena cita-cita. ganja legal di sana. Bro, Salah satunya. please no. I don't smoke weed. Mana di? Di. Itu apa? Itu apa? Masa sih? Ganti. Itu apa? Cosplay Itu apa? yang tadi bukain pintu. Oh, karena perasaan gue sih mengatakan ya, keyakinan gue mengatakan lu menghina anak Down syndrome barusan. Yang ini gue ngasih satu. Udah ulang shoot. Kenapa kan New York? Pengen berkarir sebagai stand up comedian. Tapi terus gimana lu ngelihat? Lu udah berapa tahun berarti di 3 tahun lebih. Wih. Lumayan. Cuman Masih di sana, bakal lebih lama lagi, masih 8 tahun lagi kayaknya minimal. lu ngasih jatah waktunya 8 tahun lagi. Bukan karena anak gua yang cewek ini kan SMA. SMA 4 tahun. Habis itu dia masih mau kuliah. Kuliah 4 tahun. Jadi SMA minimal 4 tahun. di sana kan SD 5 tahun, SMP 3, SMA 4. Tapi dia nggak bawa education credit dari Indonesia ke Bawa sana. waktu masuk pertama kali. Jadi harusnya naik dia jauh masuk kan? betul. Harusnya dia masuk kelas 5 kalau gue nggak salah. Tapi pas dikasih lihat kreditnya, dikasih SMP 8. pelajarannya, kata dia, "Hah? Masuk SMP 8. Mana ada SMP 8 di New York? Nggak ada di New York SMP 8. Goblok lu emang lu." Ya kan Kok kita SMP 8 kita gimana? bakal sekolah di Cipinang bang. Nanya. Intinya harusnya masuk ke SD, naikin ke SMP. Dia SMP masuk. 7. Enggak, namanya IS-25 Adrian Block. Itu nama SMP-nya. Anak gue yang cowok masuk Francis Lewis High School. Nah anak gue sekarang kuliah, yang cewek masuk SMA abangnya. Oh lu yang tolak berarti lu pikir SMP 07. Anjing lu emang. SMP 7, SMP kelas 7 kali ngap. I love Gibran. Gue pikir SMP 7. SMP 07. SMPN 07. Kata gue mana tahu tuh ada si SMP. Adrian Block. Gua kata gua, SMPN Ge. 07 mana ada gue. Makanya gue makanya lu bingung tadi ya. Iya. Lah Kenapa SMP kelas 7. Dia masuknya ke SMP kelas 7 apa kelas 8? Dia masuknya kelas 8. Tuh bener gua tadi tebakan gua. Iya, bener. Gua udah ngapalin dulu gua pengen banget sekolah di US gua. Ke New York ya? Gue ongkosin sekolah lu. Udah lewat. Udah lewat kali. Tapi kan gue mau ngongkosin sekolah lu. Ya. Asal sekolah negeri gue ongkosin deh. Gratis di sana. Soalnya gratis. Iya. Tapi scene hip hop dan stand up di sana kayak mana sih? Gue sejujurnya belum mendalami scene hip hop. Abis waktunya untuk ngurusin stand up di sana. Karena ya emang time consuming. Sehari 3 kali open mic. Dari siang sampai malam gitu aja. Jadi nggak, teman-teman gue yang anak-anak hip hop Indo nanyain lu udah ke Brooklyn. iya udah ke apa namanya kayak tempat-tempat legendaris hip hop atau belum gitu. Belum sempet gue. Masih 3 fokus tahun di stand up. padahal ya? Udah 3 tahun betul. Berarti apa aja yang lu kerjain? Cara nulis dalam bahasa Inggris, lucunya Gua, gimana gitu? Iya, gua waktu pertama kali nyampe itu nggak mendapatkan tawa sampai mungkin 6 bulan. Damn. Gila itu. Dan untuk konteks, sehari 3 kali open mic. Anggaplah sehari 2 kali ya. Anggaplah sehari 2 kali gue open mic 5 hari. Berarti 10 tuh. 10 kali open mic seminggu.
Berarti sebulan 40 kali open mic. 40 kali 6 bulan 240 kali gue open mic gak lucu. Stres gue. Gak nemu lucunya. Karena waktu gue di New York tuh gue pikir gue akan jadi komika yang sama ketika gue di Indonesia ke sana. Kayak di sini kan gue ngomongin sosial politik. Di sana gue mau coba ngomong sosial politik, gak kena. Sampai akhirnya ada satu comedian dia bilang, lu jangan ngomongin current issue, ini mah banyak di sini, ribuan ngomongin kayak gitu. Mending lu ngomong lu datang dari mana. Terus di situ gue mulai stand up soal Indonesia. Baru mulai dapat perhatian, baru mulai dapat lucu. Sama kayak Gabriel Iglesias ya. Dia juga kan. Gimana sih ceritanya? Kok jadi Gabriel Iglesias? Lu gak seneng sama Gabriel? Suka juga. Gabriel Iglesias gue senang. Gue senang. Gue suka Gabriel Iglesias. Fluffy, LA. I like Fluffy. Ini battle nih kayaknya nih. Battle nih. Gantian nih serang-serangan. Enggak, gue salah satu stand up comedian yang gue lihat pendatang ke Amerika. Yang pertama kali dapat panggung gede sukses gitu. Yang gue sampai terpapar Gabriel Iglesias. Menurut gue dengan semua ethnicity problem dia yang dia bawa gitu-gitu. Ya. Cara Gabriel dia Iglesias. nulis. Legend. Itu udah legend tuh dia ya. Iya. Sumuran lu kan padahal ya. Emang iya? Kayaknya. Lu jangan semua orang tua terus sumuran sama gue. Sampai iya. Ntar lu bilang Prabowo Tadi juga SMP sumuran. Coba jauh. Prabowo tua seangkatan sama gue, sumuran sama gue. Jauh. Coba lu cek. Tapi kan dia startnya dari muda gitu. Persis kayak Jokowi. Jokowi juga startnya dari muda banget. Iya bener gue, startnya dari muda. Lu dapet umurnya ya? Enggak, belum. Oh belum. Ini gue udah searchnya Gabriel. Berapa umur lu? Berapa dulu itu? Dia kelahiran 1976. Lebih tua dia. Dikit 2 tahun. 2 tahun. Bener. 79. Lu 79. 3 dong. 3 tahun. Wah. Udah 3 tahun doang. Ya udah iya semua. Tapi kan dia udah dari kecil, udah dari remaja. Iya. Gue kan baru 3 tahun yang lalu. Tapi keren. Enggak lah. Hah? Lu yang keren bro. Gabriel Iglesias yang keren. Ngomongin gue guys. Maaf, sangkain ngomongin gue yang keren. Maaf ya. Ya, tapi 240 kali stand up apa yang bikin lu gak nyerah? Tetap mau berkarir sana. Padahal lu di sini tuh lu stand up spesial mens rea. Anjay. Kenapa namanya mens rea? Gue udah tahu arti mens rea. Ini gue jawab yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Sungguh usah nih ngomong sama tupai. Cepet banget otaknya pindah-pindah. Yang mana nih? Yang mana dulu yang gue jawab? Kenapa gue bisa bertahan? Iya, kenapa lu bisa bertahan? Tadi lu nanya soal kenapa namanya mens rea. Nanti kita bahas. Itu mens rea. Masih panjang perjalanan hidup ini. 2 alasan utama. Yang pertama Karena emang gue pengen banget berkarir di New York. Pengen nyobain, gue harus bisa nge-crack gitu. Oke. Dan yang kedua sejujurnya anak-anak gue. Karena gue ada deadline tuh. Anak gue yang cowok bentar lagi kelar SMP. Dan rencananya SMA-nya pindah ke New York. Jadi gue harus buru-buru lucu. Supaya buru-buru dapat job. Supaya bisa buru-buru ngurus visa O1. Oke. Jadi untuk bisa berkarir di sana harus pakai visa O1. Yeah. Syarat visa O1 adalah ada penjamin di sana yang mau ngasih gue kerjaan. Kebayang gak maksud gue? Jadi kalau gue gak dapet penjamin, gue gak bisa dapet visa. Untuk dapat penjamin, gue harus ada job stand up dulu. Jadi waktu itu strategi gue adalah nembus comedy club. Asal gue nembus comedy club, gue bisa minta tolong dong jadi penjamin gue untuk ngurus visa O1. Tapi berkali-kali nggak nembus. Sampai akhirnya ada job stand up di Producers Club Theater di West 44th Street di Manhattan. Dia ngasih duit, gue bilang, gue belum bisa terima duit lu karena ilegal ini jatuhnya. Tapi boleh gak lu jadi penjamin visa gue? Akhirnya kejadian juga. Nah perjuangan untuk bisa lucunya itu makan waktu. Sampai akhirnya gue bener-bener lucu. Ada yang mau ngasih gue job. Dan akhirnya gue bisa ngurus visa. Thank you. Oscar. Thank you so much. I'm so honored. I don't believe it. Thank you Celos. Fuck you. Tapi btw banget. Berarti lu burning money dong di sana. Betul. Kenapa segitu idealisnya? Sebenarnya hampir semua kewirausahaan kan juga Burning money. ada semacam bakar duitnya dulu di depan. Termasuk kebangun karir juga. Nggak mungkin orang, lalu pikir Agnes Monica nyampe ke sana langsung jadi. Taslim memang langsung jadi, Iko langsung jadi kan nggak, butuh waktu juga. Nah cuman stand up comedy itu pendakian itu tinggi sekali.
Makanya gue respect lah sama Iko, sama Taslim, sama Agnes, sama Rich Brian, Rich Brian, Niki terutama. Gede banget di sana ya? Gede banget men. Niki tuh bener-bener lu masuk ke cafe random. Lagunya. Niki. High School in Jakarta. Kenapa gitu? High School in Jakarta. Enggak, kenapa gitu gayanya? Gaya SMA N81 Jakarta. High School in Jakarta. SMA N81 Kalimalang Always. Weh, itu kameramen main HP. Kalau gue sih gue tendang. Kalau gue mah gue tendang. Bener ya? Kalau gue nih. Bener ya? Iya. Ditarik, dikokang dulu tuh kakinya. Ketepak. Dikokang dulu. Gila, Keren. tapi jujur. Berapa banyak duit yang udah lu burning selama 3 tahun ini? Tidak bisa saya sebut. Apakah lebih dari 2 digit M? Tidak mau saya sebut. Enggak, oke. Jawab pakai ekspresi. Iya sama aja jawab dong. Enggak, maksudnya Sama aja jawab. Gue sebut. Kau pikir saya bodoh anak muda. Kau pikir saya bego. Gue kasih tau kenapa gue gak mau sebut angkanya. Kenapa? Karena nanti pembicaraannya jadi di angka. Enggak, abis itu Iya. kita langsung pindah. Bukan di YouTube maksud gue. Kalau gue nyebut sebuah angka, nanti di kolom komentar percaya sama gue, lu juga tahu aja. Wah gila, duit segini-gini, Panji tol, duit segini, kalau punya duit segini. Jadi ngomongnya duit mulu. Padahal gue gak pengen pembicaranya di duit. Gue pengen pembicara di passion. Passion. Perjuangan mengejar mimpi. Yes, passion. Yes. Passion fruit. Seperti, lu kebanyakan tonjok atau apa sih? Pala lu kok goblok banget sih. Iya, passion. Seperti lu dengan karir lu kan. Ya. Pasti gitu kan lu ngemulai dari awal, dari belum ya. siapa-siapa gitu. Ya sama men. Sama aja. I respect your hustle, everybody's hustle. Kecuali dia, I don't respect. Kameramen yang ini tidak. Kenalan lu namanya siapa? Yono katanya. Tesar. Iya. Apa kabar Tesar? Tesar katanya adanya Yono. Enggak, Yono dia Bakri. adanya Nikola Tesar. Nicholas Tesar. mau ngelempar punchline gak kena langsung gitu. Saya ngerti. Iya. Setelah kemudian sering gitu. Masa kemarin lucu. Siapa ya? Saya Di mana? di New York. Lu stand up? Ah enggak, dulu gue pernah gue belajar nulis. Gue tuh salah satu referensi. Menurut gue hidup lu bisa stand up lo. Mau nyoba gak? Anjay. Gue bingung ya. Klasik stand up Indo. Enggak gue. Gue tuh dulu salah satu referensi hidup gue yang gue nggak kasih tahu orang. Dulu kan gue selalu bilang gue nonton Combat Sport. Di waktu yang sama gue tuh selalu nontonin stand up comedy. Gue nontonin dari zaman Rian Adriandi stand up di Coffee Toffee Kalimalang. Wow. Iya. Keren. Wow, luar biasa. Itu zaman dulu banget itu. Iya. Itu 2011 Biasa dulu. aja. Itu 2012-an itu. Iya 2012-an. Gue Iya. nonton YouTube dari 2008. Gue belajar nulis dari nonton stand up. Keren. Terus gak mau stand up? Gue pikir kalau gue stand up, aduh, enggak. Ya mungkin Sesekali aja. banyak yang nyuruh tapi nanti deh. Ya oke, fokus di combat sport dulu. Sebenarnya gue kayak nggak ada yang gue fokus ya. Banyak banget kerjaan gue. Bapak terima aja dulu. Ada orang yang nyari kerjaan men. Iya. Ayo kerja sama saya. Iya. Hati-hati lu samperin ribuan orang lu. Ayo kerja sama saya ntar beneran datang lu. Lu gak tahu tuh job fair di Bekasi tau gak? Job fair di Bekasi. Iya. Bekasi pasti kerja job fair. Lowongannya 2.000 ya datang 25.000. Nah ntar lu ngomong ayo kerja sama saya. Datang lu 25.000 orang dari Bekasi. Ini udah Bekasi ya? Iya. Nah itu dia. Mau gue kasih tau gak alamat tempat ini? Emang tahu? 1, 2, 3. Enggak. Jangan lihat dong. Oke, New York 3 tahun, 240 kali open mic. Lu nggak nyerah. Terus menurut lu melihat karir lu seperti apa di New York? Dengan penuh gambling ini kan berarti ada satu harapan dan satu hal yang I know. This mountain gue bakal raih nih. Susah juga ya. Kalau dari skala 0 sampai 10 titik yang gue pengen. Gue mau bilang gue di 4. Sekarang? Saat ini lagi di 4. Ya, dikit lagi halfway. Cuman permasalahannya bukan permasalahannya. Kondisinya adalah karir gue di New York ini lagi nggak gue lagi bukan jadi fokus gue. Karena gue sekarang lagi banyak balik di Indonesia karena gue jalanin perusahaan gue Comika. Tadinya 3 tahun dipegang sama orang lain, sekarang gue pegang sendiri. Jadi ya udah gue banyak fokus di sini. Sehingga waktunya lebih banyak di sini daripada di sana. Tapi tidak dimatiin, nggak ngoyo aja. Ketika lagi di sana jalanin gitu. Lebih happy yang mana? Pas kemarin
pursue karir di New York banget apa kayak gini? Gue tuh berapa kali dapat pertanyaan ini dan anehnya jawabannya sama happy-nya. Karena nggak bisa kayak nanya enakan apa lebih cinta sama anak pertama atau anak kedua. Sama aja. Gue bahagia ngebangun karir di New York walaupun beratnya bukan main. Bahagia ngebangun Comika walaupun beratnya bukan main. Gue Tapi sekarang happy. tahu kenapa lu pursue karir di New York. Kenapa? Because it makes you feel alive. Yes. Damn. Yes. City of Hustle. City of Hustle. Yes. Jakarta. Lu berapa lama waktu itu di New York? Di New York. Gue pokoknya 3 minggu di Amerika, di New York. Anjir 6 banyak hari. duit, gokil 3 minggu. Kerja. Banyak duit guys. Kerja. Oh kerja yaudah. Kerja. Dapat duit banyak. Dapat duit banyak. Gue 6 hari di New York. Abis itu gue 11 hari di Las Vegas. Nonton JK Saragi. Oh JK Saragi. iya. Abis itu gue ke LA 4 hari. Iya. Lebih suka mana? Buat gue New York itu gue punya ekspektasi tinggi banget. Iya. Dan patah di hari pertama. Iya. Gue langsung kangen Alfamart. Iya. Alfamidi dan lain-lain. Betul. Pengen ke Family Mart ya, Iya. beli kopi keluarga. Kayak enak. Gue jalan kagak ini nggak tenang. Orang bawa speaker standing naik band. Iya betul. Kata gue pikir itu di Los Santos. Iya sangat terdengar real seperti New York itu. Itu New York. Betul. Terus kayak di sebelah kiri ada orang udah slow mo, yang Iya. kanan udah kayak zombie. Itu buat Iya. gue kayak gila ini mah orang. Iya betul. Maksudnya gue nggak ngelihat humannya tuh nggak ada gitu. Gue nggak ngelihat kayak ini kayak kota mainan anjir. Gue Iya. ngeliatnya. Iya. Banyak orang yang gak ngerasa suka sama, gue juga sebenarnya gak suka sama New York. Istri gue suka sama New York, gue lebih suka LA daripada New York. Lebih slow paced, Iya. lebih banyak yang senyum. Ya di New York yang ada senyum kan. LA Iya, senyum. iya. Gue tapi suka banget kayak banyak tempat. Kan gue sangat-sangat nonton film. Jadi banyak tempat yang gue lihat di film akhirnya gue lihat nonton Betul, langsung. Terus betul. kayak gue ngefans banget sama Donald Trump. Gue foto di Trump Tower. Kelihatan Gue banget juga ya. sih, gue juga. Lu ngefans banget sama Donald Trump? Enggak. Tapi gue foto di depan Trump Tower. Iya, Lu iya. ngefans sama Donald Trump? Gue ngefans. Keren loh. Kenapa? Gak apa-apa, pengen ngomong keren aja. Iya. I love Gibran. Iya. Terus kayak buat gue Las Vegas juga gue gak suka. Buat gue kayak Trans Studio. Las Trans Vegas. Studio, lu datang ke Trans Studio buat kayak gini. Terus gue 11 hari di Las Vegas. Capek It sih. is fight capital of the world. Iya. Gue coba pelajarin. Gue coba masuk ke setiap fight yang gue bisa datang. Dan menurut gue Las Vegas itu sangat-sangat bisa dikopi. Di bagian Asia. Iya. Gitu. Emang kata orang Las Vegas itu cuman 3-day city. Jadi Iya bener. lebih dari 3 hari ngapain ya gue? Iya. Iya, Dan di situ tuh Judi Anda? enggak. Kenapa? 11 hari mah kalau 20 juta habis lah. Iya. Gue nyobain judi sekali. Pengen experience aja blackjack. Gue lupa gue ngeluarin duit berapa. Dapat berapa chip. Terus udah sempet naik. Kata temen gue. Mending lu berhenti sekarang. Iya. Karena mumpung Biar duitnya cuan. lagi nambah gitu. Terus kata gue tapi gue di sini pengen experience. Jadi gue hajar tuh sampai chipnya sisa 1. Terus gue berhenti. Gue simpen. Biar experience aja. Terlalu banyak orang gila di Las Vegas. Gue setuju. Gila jadi orang Karena kalah. iya karena Iya, kalah sampai iya. yang kayak bengong-bengong. Betul. Persis. Jangan judi guys. Ya Iya, ampun. gue keluar pagi-pagi karena gue jet lag. Terus salah juga sih jet lag. Terus kalau gue pikir gue gak bisa tidur, gue lari aja pagi. Gue keluar jam 5:30 sambil nunggu breakfast buka. Gue keluar 5:30. Kan gue di Vegas Strip tuh, Iya. di hotel apa gitu gue lupa. Gue lewatin ada orang profilnya kayak Chinese gitu, keluar mukanya kayak dia habis berusaha untuk ngebalikin uang yang dia kalah gitu Iya. ya. Dia pengen balikin tapi gak dapat. Pagi-pagi keluar mukanya suntuk banget duduk. Terus kata gue anjing ini this is the worst thing that can happen to a person. Gue Karena udah kalah ketemu gila. yang lebih parah. Hmm. Dia keluar, dia berdiri dari meja. Literally gue mau masuk ke hotel. Kan di setiap lobby hotel ada meja kan. Dia udah habis chipnya. Dia berdiri, dia ketawa-tawa. Stres dia. Sisanya cuman ada kartu hotel doang. Terus diputer-puter begini. Wih. Gila itu orang udah gila tuh. Gua pas Udah gua gila bilang, itu. Udah gila itu. Aduh gila parah Gila sih. banget terlalu Gila sih. banyak. Gila, Padahal gila. gue ngelihat Jason Statham menaklukkan Las Vegas di setiap filmnya loh. Dari motel ke hotel bintang ke MGM gitu kan dia selalu. Gue bilang bullshit, it's just in the film. Itu cuma ada di film doang. Referensinya anjing. film Jason Statham. Dia selalu mulai di Las Vegas. Lucu banget, Di satu anjing. motel di Las Vegas. Iya, bagus referensi lu. Iya. Jadi Jason menurut gua- Statham, sesama orang botak ya.
Iya, kamu juga. Saya juga. Iya, tapi gue jujur gue seneng banget. Gue gak bisa, terlalu banyak hal yang pengen gue obrolin sama lu. Ada nanti yang gue mau obrolin setelah podcast juga. Kenapa? Kenapa gak di depan penonton lu? Lu mau rahasia sama penonton lu? Lu mau rahasia sama penonton lu? Masih battle ini. Enggak. Masih... Kita fokus mensrea aja. Kita fokus mensrea aja. Mensrea. Kenapa lu pilih ini menurut gua stand up spesial lu dengan tema yang paling tajam, yang paling bold. Mensrea itu correct me if I'm wrong ya. Anjay, orang Vegas. Cemiu. Mensrea itu adalah niat jahat kan bilangnya. Artinya niat jahat. Niat jahat yang diambil ketika pengadilan pidana. Betul. Jadi misalkan Riset kawan kita. Iya. Panji mencuri dompet Obet gitu. Mensreanya adalah Panji ingin mencuri. Ada niat mencurinya. Hampir, betul. Ya coba betul. jelasin. Mensrea itu niat jahat karena nggak semua kejahatan, nggak semua pelanggaran hukum terjadi karena kejahatan. Contoh, rumah lu kebakaran. Iya. Rumah lu nempel sama Obet. Obet yang mana? Rumah lu nempel sama Obet. Rumah Obet ikut kebakar. Pelanggaran hukum dong. Lu merusak properti orang. Tapi kan mesti dicek, ada niat jahatnya nggak? Lu sengaja bakar rumah Obet atau enggak? Kalau enggak, kena hukuman, tapi hukumannya beda dengan orang yang benar-benar ngebakar niat jahat gitu. Nah, itulah konsepnya. Karena itu yang gue jadiin judul acaranya. Karena menurut gue politik Indonesia itu mesti dilihat jangan cuma apa yang di depan tapi di belakangnya juga. Apa sih yang lu lihat dari politik Indonesia? Jadi serius gini gue gak asik. Apa sih Ngap? Emang penonton lu langsung berhenti kalau misalnya terlalu serius? Enggak, penonton gue apa aja ditonton. Sumpah, penonton gue adalah orang gila yang sakau sama ngelihat muka gue kelihatan goblok atau gue kelihatan Coba serius. lu pentokin pala ke tembok. Coba. Kita bareng ya. Boleh. Boleh. Bener ya? Boleh. Ke meja. Ini kayaknya bukan tembok ya? Tembok nih. 1. Tunggu. Yuk. 1, 2, 3. Pala lu apa pala gua? Jangan! Kurang ajar kali. Enggak apa-apa. Yaudah yuk. 1, 2, 3. Cepet banget! Kalau gue palanya udah gak dipakai, udah tua. Terus. Terus. Iya, kenapa lu? Apa yang lu lihat sampai stand up spesial lu? Kan banyak orang yang stand up spesialnya itu tentang dirinya, tapi lu tentang negara selalu, mesake bangsaku. Iya. Merah palanya. Orang disundul. Palanya merah. Palanya merah. Lucu banget. Palanya merah gue. Aduh, orang. Aduh, lucu banget. Kelihatan banget ya. Kurang tan kulit Anda. Nunduk dikit biar kelihatan. Nah, kena sundul. Kena sundul bapak-bapak. Kenapa lu selalu temanya tentang Indonesia? Nggak selalu. Pragiwaksono itu self-titled, itu tentang kehidupan gue dari gue kecil. Apalagi ya, ternyata ini sebabnya juga enggak. Cuman kalau yang kali ini karena gue mikir, gue tuh sering ngeliat rakyat Indonesia itu terhadap kondisi politik itu yang disalahin politisi. Padahal menurut gue, argumen gue adalah salah Indonesia. Kita tuh kayak nggak bisa ngeliat hal-hal di balik yang ada di permukaan. Makanya itu yang membuat gue pengen bahas. Orang tuh mesti lebih pinter mencermati politik. Dan keyakinan gue, orang yang ngerti politik nonton ini sangat happy. Orang yang ngerti politik nonton ini juga happy dan jadi ngerti politik. Jadi kan suka mikir, gue gak ngerti politik, lucu gak? Tetap lucu. Gue jamin lo keluar-keluar jadi ngerti politik, 100%. Mau nonton gak show gue? Iya nonton lah. Bener gak? Bener. Ntar gue kasih tiket gak dateng. Ya. Ntar ada kursi bolong. Tanggal berapa? 30 Agustus, udah gue bilang. Dateng gue. Bener ya? Iya. 30 Agustus. Nah. Bisa jadi ada Beyond Madness itu. Ada apa? Beyond Madness. Kalau kata gue mah gak usah lah Beyond Madness lah. Lu sehari apa 2 hari? Sehari gue, sehari doang malam. Ketawa-ketawa dulu aja lah. Lu ke acara gue, yang lain gak usah datang nonton streaming. Ada streamingnya juga. Lu nonton langsung. Iyalah. Oke, nanti kita. Gue selalu datang di acara lu Beyond Combat.
Lah. Bro, 4 kali gue datang. 4 kali gue gak pernah Bion lapor berapa aja? Kayak Bion berapa aja? Bion 1, 2, 3, 4. Lah, Bion 1, 2, 3. Bion 1 siapa main fight-nya? Lupa gue mabok waktu itu. Orang gak boleh ada alkohol. Sebelumnya. Udah mau dari sebelumnya. Yoi. Gue tuh kayak lu ke New York, lu gak pernah lapor gue kan. Ketika lu ke New York kan. Gue waktu nonton lu juga gak pernah lapor lu. Abis ini gue ke New York gue lapor lu. Bener ya? Iya, abis ini gue awas nonton. aja gue ke New York lu di Rawamangun. Enggak, awas aja ntar gue Beyond Comet gue akan lapor. Bener. Kalau gue nonton gue akan lapor. Gue nonton mulu bro. Siapa tuh waktu itu? Oh gitu. Gila lah. Gila. Ada. Yang ketiga tuh yang. Wah, gila sih. Itu gila banget sih. Gokil bro. Gokil. Keren. Sebagai orang yang bikin show, terhadap orang yang bikin show, keren. Gila, gue suka banget sama. Gila. Gila, gue bangga sama lu. Udah pantat saya sudah basah. Tapi Bang, lu tuh gue nggak tahu ya, gak banyak lo politik. Oh, ada beberapa sih. Stand up comedian ngomongin politik. Dari 4 founder stand up Indo, 2 ngomongin politik. Gua, Ernest, ya. Udah. Betul. Kenapa? Apa yang bikin lu tergugah ya? Gak ada, gue mah. Orang mah ngomongin stand up comedian pasti ngomongin apa yang deket sama dia. Kayak kalau Radit yang lagi deket sama dia adalah tentang menjadi seorang ayah. Topiknya menjadi seorang ayah. Terus misalnya Rian Adriandi senang mengamati hal-hal kecil di sekitar dia, itu yang dibahas. Kalau gue mungkin karena emang gue konten skakmat ketemunya politisi mulu. Jadi mau gak mau kan pala gue isinya politik. Jadi ya udah, karena itu yang gue lihat, itu yang gue rasakan, itu yang gue bahas. Apa yang lu paling seneng dari politik Indonesia? Apa yang paling gue seneng? Nggak ada yang paling gue seneng. Orang tol semuanya. Yang paling lu gak seneng? Ada pertanyaan bagusnya juga nih orang nih. Yang paling gue gak seneng dari politik Indonesia. Skak! Yang paling gue gak senang dari politik Indonesia adalah bagaimana masih terbelakangnya. Apanya? Praktek politik. Wah semuanya. Praktek politiknya. Semuanya. Cara menangin suaranya terbelakang. Oke. Cara dapetin duit untuk menangin politik terbelakang. Semuanya terbelakang. Kejahatan korupsi kita tuh masih terbelakang. Maksud gue kalau dibandingin sama kejahatan-kejahatan lain di negara-negara yang belum maju untuk mendapatkan uang tuh masih markup. Ya Allah. Itu kayak orang mau korup duit seragam juga masih kayak gitu tuh bentuknya tuh. Jadi masih terbelakang. Kalau seorang Panji Pragiwaksono. Kalau seorang Panji Pragiwaksono jadi seorang politisi. Yes. Apa dulu jabatannya? Jabatannya apa dulu? Sebutin. Lu jadi menteri. Menteri, oke. Menteri Pendidikan. Yes. Apa yang akan lu, cara pinter seperti apa yang akan lu lakukan untuk korupsi? Gue kasih tau ya. Orang biasanya kalau nanya, kalau lu jadi menteri, biasanya lanjutannya tuh lu mau ngasih kebijakan apa gitu. Lu sekarang tadi bilang baru ketemu nih gue orang. Kalau lu jadi menteri cara pinter lu korupsi apa? Welcome to Impact Driven Legacy, di mana setiap pertanyaan dan tingkah laku kita itu dilakukan untuk impact. Tepuk tangan lu dong. Cara pinter apa? Karena lu bilang markup tuh cara paling sederhana lah. Ih, halusnya saya. Aduh. Menurut lu apa cara korupsi seperti apa yang pinter gitu? Anda mau menjebak saya? Enggak, ya? gue gak ngejebak. Saya kan jadi mengungkap kepada publik kejahatan, cara melakukan kejahatan yang mungkin akan ditiru sama orang-orang. Sehingga saya jadi sumbernya. Disitulah dites integritas pemerintah Indonesia. Dia dengerin gak podcast ini? Kalau dengerin, apakah dia ngikutin? Kalau dia ngikutin, udah fix dia nonton podcast ini. Kan ngerunutinnya secara kriminologi jadi gampang. Iya, gue sebenarnya nggak bisa jawab nggak secara kriminologi. Keren, modal nonton CSI doang nih orang nih. CSI doang. Singkatannya apa? Celos. S-nya? Seksi. Super. Sotoy. Celos Silit. sayang Indonesia. Merah putih. Gue lagi nebak mau dikemanain. Gue lagi nebak mau dikemanain tuh. Gue pikir lu nangis gitu.
Putih merah. Polandia merah, putih, hitam lagi. Merah, pelipis. Skaseter. Apaan pertanyaannya apa? Enggak, itu tadi yang korupsi. Gimana caranya? Karena lu yang bahas, gue ngegali lo. Ya karena gue bukan koruptor, gue mah bukan penjahat. Gue gak tahu caranya seperti apa, tapi kan lu bisa menilai bahwa cara korupsi di Indonesia ini masih terlalu sederhana. Kurang menurut lu. betul. Ada cara yang lebih keren berarti. Menurut lu cara yang lebih keren apa? sebenarnya project adalah salah satu bentuk korupsi. Project kayak lu udah ngeliat polisi bikin YouTube sendiri belum? Polisi. Lu tau gak? Polisi bikin YouTube sendiri. Kalau gak salah namanya Polhub gitu. Atau apa gitu. Polhub. Iya. Om Deddy. Iya. Itu Pothub. Bukan. Polisi bikin YouTube sendiri. Terus openingnya? Opening ya? Apaan sih opening apa sih maksud lu? Bukan bikin kanal YouTube. Dia bikin platform kayak YouTube. Polhub. Iya namanya apa gitu gue lupa. Menurut lu itu? Menurut gue itu gak perlu. Itulah jenis-jenis project yang layak dipertanyakan. Ngapain lu bikin begituan? Buat apa? Dari mana duitnya? Kemana duitnya? Yang kayak gini-gini tuh yang sebenarnya. Project-project adalah bentuk korupsi yang lazim dilakukan. Dan di Indonesia juga udah mulai sih. Yang kayak gitu-gitu. Yang di luar negeri itu yang pinter-pinter korupsinya ngapain pada? Kalau yang gue nggak tahu secara spesifik, tapi di sana itu ada istilah a rising tide raise all ship. Jadi kalau misalnya airnya pasang semua kapal ikut naik. Jadi di sana tuh kalau mau main jahat itu jangka panjang gitu loh. Jadi semuanya dibikin naik dulu. Kalau misalnya di Indonesia karena semuanya korup, semuanya tuh semuanya tuh markup. Akhirnya tuh kejahatannya tuh ada kejahatan di level-level kecil gitu loh. Ekonomi kita susah banget untuk naik. Kalau mereka mah naikin dulu aja. Terlalu banyak gak sih kita? Sebenarnya kan karena sekarang udah ada aturan thresholdnya ya, partainya sih sebenarnya nggak banyak banget. Walaupun masih jauh lebih banyak daripada Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat juga sebenarnya yang kita tahu doang 2. Sebenarnya partai banyak banget. Cuman 2 aja yang kita tahu. Nah jadi sebenarnya panjang sih permasalahan politik di Indonesia, tapi lu bisa mulai dengan nonton Mens Rea. Damn, halus. 30 Agustus. 30 Agustus. Gua tuh gila banget pas gua denger lu bilang lu mau special show di Indonesia Arena. Yeah. Buat gua lu adalah manusia botak paling berani. Karena jadi gini. Manusia botak paling berani menurut gue Deddy Corbuzier. Iya. Dia berani loh kalau lagi bikin konten telanjang dada. Gue takut gue. Gue musuhan. Musuhan? Iya. Kalau Deddy Corbuzier dia berani gitu. Enggak. Sebelum lu buka. Iya. Lu gini dulu. Pas jangan jauh dulu lurus. Biar gini ya. Nah, jadi dia Tapi penting. Iya, tapi gini Solusi dulu. paling tolol. Paling tolol solusinya. Iya. Tapi oke. Iya. Terus. Karena menurut gue. Dulu tuh gue sangat-sangat bercita-cita banget buat ada di Indonesia Arena. 16.000 seats. Kalau dibuka buat combat di bawah tuh another 4.000, 20.000. Dan menurut data yang pernah paling penuh cuman yang homegrown Indonesian IP ya. Cuman DBL. 14.000. DBL bisa penuhin ya? 14.000. Gue 10.000. Karena kan ketutup satu sisi. Oke. Itu lu kenapa Indonesia Arena? Buat gue tuh Indonesian Arena tuh kayak Titan gitu loh. Kayak gue ngelihatnya aja, gila. Gue pas pertama kali dapat kesempatan survei. Gue kan Beyond 1, Beyond 2, Beyond 3. Gue datang semua tuh. Beyond 1, Beyond 2, Beyond 3 itu gue mau kesana aja tuh gak pernah dapat kesempatan survei. Setelah gue udah Beyond 5, baru gue pas lagi kesana tuh baru boleh survei-survei. Gue pas ngelihat gila. Itu gimana? Lu ngerasain itu juga gak? Iya. Ya gue pertama kali masuk nonton FIBA World Cup. Oke, kita di venue yang sama tuh berarti. Betul. Terus gue lagi nonton sama Awe, stand up comedian juga. Dia kan suka basket juga. Terus dia nengok kanan kiri, terus dia ngomong sama gue, Mas Panji tungguin. Gue bakal stand up di sini. Dalam hati kata gue, ide bagus we. Terus gue dahului. Gue dahului karena kadang-kadang sebagai stand up comedian ya, gue gak tahu apakah gue doang atau yang lain juga. Kadang-kadang kita masuk ke sebuah venue, entah itu restoran, kafe, kita suka ngelihat bisa nih jadiin acara stand up gitu. Suka kayak gitu. Nah, waktu gue duduk di Indonesia Arena gue ngeliat, gila kalau gue bikin acara stand up di sini kayak apa ya gitu. Gue tuh sering kayak gitu di mana-mana. Waktu gue stand up di Teater Besar Jakarta di tim 2013, itu belum pernah ada acara stand up di situ. Gue di situ nonton teater. Nonton apa gitu?
Gue duduk gue bilang, ini bagus juga untuk jadi acara stand up. Nah jadi gue sering kayak gitu termasuk di Indonesia Arena. Terus terakhir kan gue 7.500 di Istora. Terus gue pikir cobain lah 10.000 bisa gak ya? Bisa kayaknya. Kelihatannya. Per hari ini kita bikin konten itu tiketnya udah ada di 900-an sisa. Tiket untuk nonton langsung. Habiskan. Mensera.id beli tiketnya. Jangan ragu, ini tuh penonton gue, penonton Beyond Combat. Pay per view berapa? 536.000. 536.000? Iya. Yang nonton pay per view? Iya. Cuan anjing. Gila. Kenapa gue cuma dikasih tahu barusan? Bawain steak kek, apa kek? Kan uang perusahaan. Lawless kek, Kan burger. mau abis ini kita makan. Iya enggak, gue mau cabut, mau meeting. Maksud gue 530.000 menonton ngasih tahu. Bukannya tahu gak enak, izin. Izin nih. Tapi kan gila. Kalau tadi gue disuruh nyobain kursi pijit. Iya. Ya elah 530.000 mah gue dibeliin mesin pijit. Gila kali. 530.000 tuh kapan? Kemarin terakhir. Terakhir 530.000? Iya. Gokil. Debut pay per view kita 300.000, kedua tuh 416. Berapa per naik, pertama 20.000, kedua 30.000, terakhir gocap. Terakhir gocap. Gocap itu yang 530.000 itu. Gokil. Respect. Gaji lu pada naik gak? Belum. Ini lu mau lihat Akan berarti? Pastilah. Dikonfirmasi di sini. Dikonfirmasi, naik kan? 10 kali lipat. Kok bisa lu semua tahu angkanya tapi kemudian gak nuntut apa-apa? Kalau gue mah demo gue. Kan ini dibuat dari kecil. Iya tahu gue. Iya. Tapi kan ketika udah gede kan boleh lah bagi-bagi. Lu lagi di New York, gue dateng ke Comika tuh, dekat kantor gue USS. Kenapa lu gak bilang sama gue? Tuh kan, ke New York gak ngelapor gue, ke Comika gak ngelapor gue. Ke karyawan lu semua. Itu Panji Pragiwaksono jual tiket 10.000, lu semua minta naik gaji 12 kali lipat. Gue lakuin tuh. Langsung gue pecat semuanya. goyang. Iya. Bilang lah sama gue, Celos tuh kenapa sih? Cerita lah sama gue kalau lagi mampir. Gue tuh segen, gue sumpah segen gue. Bro, kita sangkatan bro. Kita satu jemputan dulu waktu SD. Iya, sama Ardi Bakri lu. Betul. Abis nonton videonya ya. Iya. Memang betul. Tapi gue tuh sangat-sangat fascinating sama komunitas yang lu buat. Berarti stand up Indo udah berapa tahun ya bang? Bukan gue buat, Ernest Prakasa yang buat. Gue ikutan doang. Ernest yang bikin komunitas stand up Indo. Itu dari tahun 2011. Berarti berapa? 14 tahun? 14 tahun. Buat gue ada 4 komunitas yang berhasil grassrooting sampai ke daerah-daerah. Yang pertama Indovigram. PKS. Oh sangat PKS. PKS juga. PKS juga. Selama gue hidup yang gue pelajarin. PKS juga grassroots dia. Selama gue hidup yang gue pelajarin sebelum gue bikin Beyond gitu. Yang pertama Indofitgram. Indofitgram betul. Ya lu Respect. mau lihat apa Bekasi Fitgram apa semua segala macam ada gitu kan. Yang kedua adalah ini Indo Beatbox. Iya. Indo Beatboxnya Laurentius Rando. Betul. Dulu pas lagi prime-prime-nya menurut gue gila banget. Kayak semua orang bisa ketipak-ketipuk. Gue bisa. Coba. Apa itu? Hah? Itu tadi apa? Crab scratch. Lagi? Kalau mau ngomong enak ngomong aja enak, nggak usah enak gitu. Celos. Iya. Terus dua tuh. Ketiga apa ya? Ketiga stand up Indo, keempat Hip Hop Indo. Beyond Combat. Oh ya Hip Hop Indo. Top 5 rapper Indonesia. Oke, top 5 rapper Indonesia. Yang pertama Iya. Ramen Girl. Ramen Girl. Respect. Ini nomor 5 ya maksudnya? Iya. Ramen Girl. Nggak pakai urutan juga nggak apa-apa. Oke, Ramen Girl buat gua dia itu representing Jakarta Timur. Yes. Dia rumahnya di Kejaksaan. Yes. Gua happy banget punya. Dan dia anak penabur. Iya, satu sekolahan. Iya, satu sekolahan. Terus nomor 4 yang gue lihat sekarang grindingnya lagi kuat banget Bass Boy. Dulu gue satu kosan. Dia di lantai bawah, gue lantai atas. Di mana tuh kosannya? Di Jatinangor. Bass Boy. Iya. Bass Boy. Terus ini masuk top 3 gue. Joe Million. Tapi gue sayang banget dia udah gak bikin lagu lagi. Iya. Terus nomor 2. Belum kali. Belum. Bukan gak bikin lagi. Ya gue harap dia bikin lagu. Iya. Nomor 2. Berat nih.
2 Sekoji, 1 tahun 13. Ih respect Upi. Nomor 1. Gue ya itu kalau hip hop, aduh jangan di ini. Gue berharap soalnya hip hop tuh lebih hidup lagi. Gue juga berharap seperti Gue itu. berharap Semua di anak-anak hip hop Indo semua berharap seperti itu. Menurut gue hip hop Indo tolonglah yang pilar kelima itu mestinya kalau didalemin mestinya bisa lebih gede. Betul. Si knowledge each one teach one itu. Iya betul. Menurut gue hip hop Indo problemnya tuh nggak boleh ada yang naik. Oh, Gua mereka ngeliatnya. ngerasa gitu. Gua ngeliatnya. Setiap kali ada yang naik diserang. Iya. Ya karena kulturnya kan kultur battle gitu. Jadi kesannya kayak gitu. Walaupun Gua sebenarnya kolaborasi aja kali ya. Kolaborasi aja gak apa-apa. Too personal. I think it is too personal. Mungkin Kalau kata gue masalahnya hip hop Indo tuh lebih banyak senimannya daripada pebisnisnya. Harus ada pebisnisnya. Waktu itu Lace datang ke markas Comika tuh pengen ngobrolin soal hidup dari rap. Kan di tembok markas Comika kan ada komika hidup dari karya. Diskusi soal itu. Dan ya kata gue mesti ada yang peduli dari aspek bisnisnya. Aspek profesinya gitu. Gitu-gitu. Gue setuju. Each one teach one. each one teach one. Betul. Lagu Gua rap favorit lo all time? Oke, Dengerin hip hop. greatest rapper of all time di dunia dulu deh. Kalau Gue? lagu tuh terlalu banyak. Ya lagu terlalu banyak. Terlalu sering di update gitu Oke. kalau lagu. Oke. Satu nih. Satu. Nomor tiga ya? greatest. Damn. So hard. 3 ya. Damn. Gue taruh Pak deh. Gue taruh Tupac di 3. Tupac di 3. Oke, kenapa? In term of influence kah? Lagu kah? Sebenarnya pertama kali gue tuh suka hip hop. Ini gue agak malu untuk menyebutnya. Itu adalah Will Smith. Zamannya DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Gila banget, sumpah. Kalau bisa sih gue SMP waktu itu. Kalau dengerin itu. Lu di konsep sama orang tua lu aja belum? Gue ngejer. Gue pas lagi gue kuliah. Oh, dengar ke menurut katalog gue belakang. YouTube tuh lagi lesu-lesunya. Jadi buat gue ada tiga orang hitam paling talented di sepanjang hidup gue hidup. Yang pertama Jamie Foxx, yang kedua itu Chris Brown, yang ketiga itu Will Smith nomor 1. Dan Tapi setelah tampar-tamparan aneh kelakuannya sekarang. tapi menurut gue Aneh sumpah. memang Lagunya terlalu sekarang aneh besar banget. pressure yang dia dapat. Jadi gue bisa sadar lah kalau kenapa dia gitu buat gue Chris Rock nggak lucu malam itu. Tapi Lucu. Hero gue itu. Berantem nih kita. Anjay. rapper. Pak nomor 3. Pak nomor 3. Gila susah banget nih. Damn. Ini apakah lu 90s atau all time nih? Gue pengen lihat tanpa gue influence sama sekali. Pak nomor 3 lu. Damn. Susah banget nih. Susah. Abis itu Gimana lagu tadi bikin lu nanya rame. gue lebih parah. Tidak lo. Rapper tadi update lo. Karena gue kalau ditanya lagu, gue punya jawabannya. Apa? Jawabannya nanti akan mencerminkan nomor satunya soalnya. gitu. Tapi nanti dulu ya. Oke. Nomor satunya gue udah punya nih. Nomor 2-nya yang lagi gue bingung nih. Emang susah sih tadi. Gue juga nomor 2 susah. Gue Kanye deh. Kanye. Nomor 2. Harus gue akuin, iya. Kayaknya Kanye doang yang waktu itu gue kejar konsernya juga. Kanye deh. Nomor 1 Jay-Z. Nomor 1 Jay-Z. Lu ngelihat Lagu bisnisnya. rap all time favorit gue tuh Rock Boys. Agak aneh, nggak cukup lazim memang. Tapi itu lagu rap. Salah favorit satu lagu R&B favorit gue American Boy. gue. American Boy, Estelle. Iya. Betul. Sama Kanye kan? Iya. Betul. Oke, Lu gue top sekarang 3. top 3. Kendrick. Oke. Nomor 3. Ya. Lu tahu umur gue lah Gue ya. juga tadi mau masukin Kendrick juga tapi kalau boleh jujur ya, gue tau, masa gak nyebut Kendrick, masa gak nyebut Drake, masa gak nyebut J. Cole gitu kan ya. Tapi kalau mau jujur memang itu yang gue dengerin tadi. Oke, gue udah tahu lagu favorit gue nomor 1. Oke, nomor 2. Nomor 2 Drake. But maybe soon to be number 1. Drake ya. Drake. Influence-nya gila banget menurut gue. Gak Gua ada setuju orang sih, yang gua back setuju to back, sih. back to back hit. Setuju, Itu menurut gue. Karena karya seni itu gak ada momentum. Karya seni bagus. Iya. Keluar gak kayak film gitu loh. Maksudnya kayak ada promonya, artisnya pengaruh lagi problem apa enggak. Tapi kalau udah kayak Drake mau di dis gila-gilaan di Super Bowl sama ini ya dia ngeluarin Nokia ya udah gede aja gitu. Drake. Nomor 1 Kanye karena buat gua Kanye itu make me believe. Dia dengan semua masalah otaknya gua belajarin as long as it is working on your side apapun yang orang bilang itu Jalanin aja. doesn't matter. Iya. Itu kenapa gue Kanye. Dan lagu gue nomor 1 itu N-Word in Paris itu.
Wow, menarik. Gue selalu dengerin itu. Ngekok. Itu nomor satu, gue selalu dengerin itu. Karena dia ada lirik yang dia bilang, you're now watching the throne, don't let me get into my zone. Nah gitu-gitulah. Jadi gue selalu kalau ada rasa orang doubting gue semua gitu, gue dengerin itu. Keren lo keren. Lu Dan apa nomor satu? apapun. Lanjut. Cerita bego. Nggak, apapun yang. Bego. Apapun yang Kanye lakukan sekarang tuh tidak ngediskon apa yang udah pernah dia capai. Betul. Gitu, kayak lu ngeliat Ahmad Dhani sekarang, ini orang tetap yang bikin album bintang 5. Republik Cinta Records the best. Gila emang itu. Orang gila. Dia doang bisa nyiptain. Bener-bener kalau kata Raffi Ahmad dulu kerjaan dia nggak mau jadi bintang, kerjaan dia adalah naruh bintang di langit. Itu yang dilakukan Ahmad Dhani. Gokil emang. Tuh. Keren. Gila, itu orang gila. Ahmad Dhani. Lu gak suka Ahmad Dhani juga? Oke, lagu rap of all time lu nomor 1. Lagu rap hip hop belum. Udah tadi Rock Boys. Oh iya, Rock Boys. Iya. Sekarang lagu rap Indonesia all time favorit. Gue sebut punya gue. Gua Sakaratul. Aduh, gila keren banget. Harus gue akuin. Tapi gue mungkin karena usia juga ya. Gue suka lagu Neo yang judulnya Bintangku. Tau gak? Ya sudah, aku pasrah karena bintangku. Coba lu dengerin, itu lagu keren gila. Iya. Keren gila, Bintangku. Mainin sekarang, ini dia. Ini dong, demonetize. Gila, tapi gue bener-bener, tapi jujur ya. Moment of excellence ini gue bisa ngobrol sama lu. Apaan sih moment of excellence? Sumpah demi Tuhan, karena sumpah lah, gue tuh gak nyangka gue. Gue kalau gue cengeng gue nangis ini. Asli. Cengin apa? Cengeng. Iya. Cengeng pakai cengkok no. Iya. Gue bener-bener gila. Karena menurut gue apa yang lu buat di stand up Indo itu bener-bener jadi model apa yang gue pelajarin. Gimana caranya icuan-ticuan itu gue ngeliat ada di stand up Indo. Betul. Semua orang ya cuman kebagi 2 kubu aja gitu menurut gue. Dan Stand up Indo? Oh maksudnya stand up Indonesia. Emang ya? Enggak ya? Mungkin dulu kali. Udah enggak lagi ya? Udah enggak, udah oke. Puji Tuhan. Stand up fest juga isinya semuanya muncul. Puji Tuhan. Ajis 2000 presiden kita. Ajis 2000, presiden pemersatu. Keren. Ajis 2000, the Prabowo of stand up Indo. Pemersatu. Semuanya masuk kan? Semuanya masuk. Iya. Keren. Dengan ilmu politik gue yang segini, gue nyapunya itu loh. Mau gimana pun lu. Iya. Tapi Kan gue rapihin tadi. Dengan semua episode gue belum jadi panggil ya. Belum pernah gue di cancel culture. Berarti gue nyapu jago gue. Lu belum pernah ya? Jangan. Enggak, berarti belum cukup terkenal. You man. Iya. The wind is stronger at the top. Kalau if you don't feel the strong wind, you're not at the top yet, young dog. Jalan terus. Bentar. Cancelnya bukan di podcast gue. Kalau di tempat lain mah sampai buzzer. Emang iya? Emang lu pernah kena cancel? Nanti lah. Oh iya. Sekarang aja cerita. Gara-gara apa? Ini podcast kamu ya. Kan saya seneng ngobrol. Ini kita bahas lu aja. Iya oke, boleh. Kenapa lu bangun Comika? Karena panjang nih ceritanya nih. Tapi intinya suatu hari gue lagi di LA. Pertama kali gue ke LA untuk stand up. Mau stand up. Terus gue lagi kayak pemanasan di belakang gedung. Tegak lurus itu Hollywood sign. Terus gue happy. Tapi gue pikir kayaknya gue lebih happy kalau lebih banyak komika karirnya sampai level seperti ini. Sudah. Gue bangun Comika karena niat gue adalah pengen ngebangun industri stand up comedy di Indonesia. Gue pengen ada comedy club di mana-mana. Itu dia. Keren banget menurut gue. Itu yang gak industri lain punya dan stand up punya. Sampai sekarang gue ngelihat orang-orang lulusan suci semua punya film loh. Keren cuman ya? Keren. Cuman walaupun filmnya tolong kayak film GJLS tuh, film Go tuh. Udah nonton belum lu? Itu apa? Bloopers YouTube? Iya. Orang Go tuh bikin film GJLS tuh. Go loh. Pak Indra loh itu yang bikin. Pak Indra keren. GJLS. Tapi seru. Tapi lucu. Lucu sekali. Lucu. Lucu sekali. Dan gue gak yakin orang lain kalau ikut-ikutan tuh bisa sama lucunya. Iya. Beda DNA. Itu memang karakter komedi mereka. Iya. Emang begitu bercandanya juga. Untuk orang yang tahu GJLS kayak gitu bercandanya juga. Karakter favorit lu di film GJLS? Rispo.
Rispo paling goblok sih. Rispo paling goblok. Rispo yang lagi kena cancel juga kan? Kenapa? Kan di Twitter rame karena filmnya condescending, seksis, menghina perempuan, ngejelek-jelekin perempuan, objectifying perempuan. Tapi komedi kan sebenarnya begitu ya. Itulah komedi. Nggak, tapi pengerapihinnya adalah karakter Rispo yang memang condescending dan seksis itu di akhir digebukin bareng-bareng. Sebagai gambaran bahwa ya lu gak boleh kayak gitu. Yang gebukin ceweknya gitu. Gitu. Emang Rispo emang kayak gitu kan. Rispo kan emang tol. Ketemu Hipsi sama istrinya, Hip bini lu mantep juga. Masa istri orang dibilang mantep di depan orangnya. Kan goblok. Hip istri lu mantep juga. Ya ampun gue gak kebayang rasanya. Tapi emang gitu begaulnya kan. Iya. Iya gitu. Terus lu kan bangun begitu berarti kan visi lu injek ke semua orang-orang di dalam perusahaan lu dong, betul kan? Lu tuh menurut lu ya, pertanyaan ini yang selalu gue pengen tanya dari gue dulu nonton lu. Mungkin nanti kalau ada Ko Ernest kesini, Bang Rian kesini. Bang Rian dulu gue pernah ngobrol tapi gue malu. Karena dulu gue kerja di Filosofi Malunya Kopi. gimana? Malunya gimana? Malu karena gue ngefans. Gayanya gimana? Starstruck. Gitu kan. Manis. Starstruck. Lu pernah kerja di Filosofi Kopi? Iya. Yang di Blok M? Gue kerja di Keramat 3C. Oh ini Keramat 3C. Apa Keramat 3C? Kantornya. Kantornya betul. Tempat kerja. Visinema. Iya. Gue dulu satu kantor lah. Gue ngeliat dia lagi masih ngomongin Jumbo tuh. Belum masuk produksi. Gue ngeliatin gila. Keren banget ya gitu. Lanjut lagi ya. Gue mau nanya. Itu kan lu menginjek semua visi lu gitu kan. Gue sekarang juga lagi bangun Beyond ya. Iya. Apa sih menurut lu yang membuat seseorang itu cocok jadi pemimpin gitu? Ya presiden lah. CEO, presiden stand up Indo ya maksudnya. CEO, pemimpin, presiden gitu. Apa sih yang menurut lu cocok? Enggak, ini konteksnya lu mau ngebangun kayak pemimpin untuk Beyond. Enggak dong. Maksudnya Kan apa? gue udah ada gaya memimpin gue sendiri. Gue pengen nanya aja dari seorang Panji Pragiwaksono double P ini. Pemimpin itu dicari utamanya, ada banyak kriteria untuk jadi pemimpin. Atau yang punya semangat kepemimpinan, leadership. Tapi pemimpin itu dicari idenya. Udah pasti itu. Lu suka nonton ini gak? Guardians of the Galaxy. Ya. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya Star-Lord. Betul. Kenapa Star-Lord? Padahal Gak paling dia kuat. tolol, bukan paling kuat. Kenapa tuh? Bahkan paling lucu. Paling goblok kan digambarkan. Kenapa Star-Lord? Gak ada yang sepakat kan? Gak ada yang bilang siapa pemimpinnya. Tapi kita semua yang nonton tahu Star-Lord pemimpinnya. Kenapa tuh? Karena di tiap kali kesempatan yang punya ide pasti dia. Pasti dia. Coba lihat di semua film, pemimpinnya itu pasti yang punya ide. Makanya salah satu yang dituntut dari anak buah terhadap pemimpin adalah arah. Lu mau bawa gue kemana? Lu punya ide apa? Itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Pemimpin gak bisa ketika ditanya, gimana bos? Lu aja dah gitu, gak bisa kayak gitu. Gitu ya? Pemimpin tuh utamanya dicari dari ide. Belum tentu dia bisa jalanin, tapi emang bukan tugasnya dia. Kalau ngebangun rumah, ada arsitek, ada kontraktor, ada mandor, ada tukang. Arsitek kan yang punya ide, yang punya gagasan, yang punya bayangan, yang punya hayalan. Pemimpin dicari dari idenya. Kalau misalkan lu punya tim, di beberapa tim lu ada yang selalu punya inisiatif. Inisiatif ini berharga tapi sering gak dinilai sama orang. Karena kadang-kadang inisiatif berjalan dengan baik, kadang gak berjalan dengan baik. Terus ketika gak berjalan dengan baik dimarahin, dimaki-maki. Sehingga orang yang tadinya punya inisiatif gak berani untuk punya inisiatif lagi. Ujung-ujungnya lu punya tim yang isinya orang yang mau kerja ketika disuruh aja. Capek banget. Kerja sama orang yang cuman kerja ketika disuruh. Lu pengen kerja sama orang yang punya inisiatif. Ngide. Gak harus nanya ke atas ketika ada situasi. Gue coba untuk handle sendiri. Tapi seringkali di lingkungan kerja Indonesia itu tuh gak terjadi. Gara-gara ada orang punya inisiatif. Inisiatifnya gagal. Wajar aja karena namanya juga ide kadang baik kadang buruk. Dihajar habis-habisan, dimaki-maki habisan. Abis itu bilang ya udahlah mending gak usah punya inisiatif. Nah ide itu berharga sekali. Lu ngelihat ada orang-orang yang punya ide. Orang yang punya inisiatif. Rawatin ini dengan baik. Suatu hari bisa jadi pemimpin. Mantap. Betul. Never. Tadi lu bertanya sama gue, emang Gibran idenya apa? Ya kan? Lu sama gue tadi pesan. Tadi lu nanya gitu. Gibran idenya apa? Gibran punya ide apa? Tadi lu nanya gitu barusan. Gue lihat tadi. Gibran punya ide apa? Tadi lu ngomong gitu. Tadi dia ngomong gitu. Tapi jujur nih sebelum gue upload.
apapun yang lu ngomongin tentang Bapak Wakil Presiden kita, ini gak apa-apa gak disensor? Gak apa-apa, Oke, lu bisa yaudah, nonton sip. Mens Rea lu. Aman aja. Oke. Kan aman. opini, masa Ya. orang gak boleh beropini? Boye. Boye dong. Boye dong. Iya, lu aja tadi bilang gak suka Prabowo, gue biarin. Gue biarin tadi, padahal gila presiden kita, gila lu. Gila, gue punya jam dari Prabowo, lu gak tahu lu. Gue punya jam. Gue punya jam. Oh, ya kasih. Betul, lu yang kasih, betul. Gue yang kasih. Betul, Tahu makasih. gak artinya kenapa gue kasih ke lu? Kenapa? Walaupun lu gak suka, lu harus tahu lu harus hidup berdampingan. Siapa yang bilang gak suka? Siapa yang bilang Dan gak lu suka? ngeliat ini set, lu Nggak, siapa berdamai, yang bilang nggak lu suka? berdamai, lu berdamai. Lu berdamai. Tadi lu bilang, mau gak suka gitu. Lu mau nambah air gak? Hah? Lu mau nambah air gak? Air sih masih. Kopi sih, tapi kayaknya lama ya kalau kopi. Udah air aja gak apa-apa deh. Kalau lu kopi bekas gue, lu mau minum gak? Sakti lu. Nggak, Gua emang kita dulu masih dipanggil. lama nih. Lu maunya udahan? Nggak terserah juga gue, bebas. Gue mah bebas, gue mau ngikut lu aja. Enggak, karena gue, iya gue seneng banget. Ada lu sebenarnya gue seneng banget. Nanya lagi, mumpung gue ada di sini. Kapan lagi kita ketemu? Nanya lagi. Gak tau ntar gue laporan sama lu. Laporan apa ya? Ya kalau gue di New York, gue di Comika. Iya itu pasti. Ah, Ya ya kan udah. mumpung lagi gue di sini, lu Terus mau nanya apa sama apalagi gue? satu pegangan hidup lu yang bikin lu tetap kuat. Selain Tuhan ya. Tuhan, Baru Tuhan mau ngomong Allah Subhanahu Wa Taala gue. keren. Allah nggak boleh. Boleh dong. Karena kan lu kan pasti hidup 46 tahun dengan penuh pemahaman hidup yang bikin lu pernah terantuk, lu akan pelajarin supaya gue gak terantuk lagi. Gimana caranya gue jalan lebih seamless lagi, lebih lurus lagi, lebih cepat lagi. Pasti kan semua tujuan orang untuk mengupgrade diri kan itu. Kasih dong kayak satu wisdom buat kita semua nih yang nonton, yang buat gue apalagi. Yang lu benar-benar pelajarin dan menurut lu tuh berharga banget gitu. Bagus juga pertanyaannya. Boleh juga nih botak satu nih. Semua salah lu. Terima aja. Semua salah lu. Kebanyakan di antara kita tuh suka nyalahin orang lain. Gara-gara ini sih, gara-gara ini sih. Pokoknya selama lu terus nyalahin orang lain, lu nya gak numbuh. Kalau lu bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dalam hidup lu, setiap kesalahan terjadi lu belajar dari situ dan lu akan jadi lebih baik lagi. Kalau lu gak mau bertanggung jawab sama hidup lu sendiri dan semua salah orang, lu gak jadi apa-apa. Semua salah lu. SSE. Semua Tato salah di sini, tato lu di sini. pakai E. ELO. Semua salah lu. Panji Pragiwaksono 2025. Damn. 1 sampai 10 seberapa puas dengan apa yang lu udah pernah accomplish dalam hidup lu di 46 tahun ini? 1-10. Iya. Seberapa puas sama yang gue udah accomplish? 8. Gue cukup bersyukur. Duanya kemana? Comika sama karir New York. Kalau gue ada pecah karir New Yorknya, Comikanya 10. I'm happy. I'm happy with my life. Tapi lu sekarang happy kan? I'm happy with my life. Ya gue bersyukur, gue bangga dengan apa yang udah gue capai dalam hidup. Gue pernah denger lagu Frank Sinatra My Way. Nangis gue. Sumpah, gue Iya. juga pernah. Karena lagu itu kan kurang lebih kan bilang bahwa ya gue banyak ngelakuin kesalahan, gue pernah ngelakuin itu, but I did it my way. Dan ya udah, gue bangga dengan apa yang gue capai. Nangis gue. Bini lu tapi dukung lu banget ya? Bini gue dukung. Kalau nggak karena bini gue, mungkin gue nggak punya karir ini. Mungkin gue nggak di New York bahkan. Jadi ya, dan itu juga support dari keluarga itu krusial sekali. Gue bisa bilang kalau bukan karena digawangin dan pengertiannya anak-anak sama istri gue, nggak akan mungkin gue kayak gini. Nggak mungkin. Kalau gue dituntut, nggak usah dong ke Jakarta, udah pindah ke New York, udah New York aja gitu. Comika nggak akan bisa gue pegang dan nggak akan kayak sekarang. Sebaliknya kalau bilang, ngapain sih ke New York, udah di Indonesia aja. Resiko lo buang-buang duit, nggak akan pindah gue punya karir di sana. Jadi untuk semua pencapaian gue adalah karena pengertian keluarga gue juga. Damn. Itu dia. As long as you know it is working and you have your number one supporter, you're good. Okay. Oke, buat Mens Rea 30 Agustus. Yes. Apa yang lo mau bilangin buat semua penonton di rumah? Silakan dibeli tiketnya di mensrea.id. Ada live streamingnya juga.
Walaupun penontonnya nggak akan kayak Beyond Combat, tapi lu bisa nonton di Mensrea, lu bisa beli tiketnya di mensrea.id juga, silakan disikat situ. Harganya Rp300.000 untuk beli live streamingnya. Bisa nonton dimanapun di Indonesia. Itu kayak kelas berapa ya? Berarti $20 ya? Ngap. Yoi, iya. Kaos bisa beli juga di Physical nih, brand gue namanya Physical, Fiskikkal. Artinya? Physical, gue tuh karena semua era serba digital, gue yakin apapun yang bentuk fisik itu jadi semakin punya nilai. Nah keduanya tuh Komika, Physical, merchandise-nya Komika. Gitu. Physical kalau untuk merchandise, Mensrea di mensrea.id. Tiket Tinggal sisa 900 lagi. 900 Dari lagi. 10.000. Dari 10.000. Gila sih tapi. Iya hebat betul. banget. Dan jangan kaget kalau lu ngeliat 10 kursi kosong di Indonesia Arena. Karena itu gue siapin untuk penghuni Gunung Kawi. Kalau lu gak ngerti konteksnya nonton YouTube Zawin. Ya. Lu nonton gak? Lu ngerti gak? Gak ngerti ya? Lu gak ngerti ya? Gak ngerti ya? Jadi waktu itu gue naik Gunung Kawi. Terus gue bagi-bagi tiket untuk arwah penunggu Gunung Kawi. Sumpah. Jadi kalau lu ngeliat ada kursi kosong 10 berderet. Ada sesajennya itu untuk penghuni Gunung Kawi. Iya bener. Lu marah ada gila lu ya? Loh ini dia. Makanya follow up cerita ini di YouTube Zawin. Cek aja di situ. Terakhir, ini adalah momen yang paling gue tunggu di setiap closing Impact Driven Legacy Podcast. Jadi gue tadi udah dengar lu udah di 3 tahun berkarir di New York, lu kasih waktu 8 tahun lagi. Gue cuma mau lu berpesan terhadap Panji Pragiwaksono 5 tahun lagi. 5 tahun lagi? Umur 50 tuh gue. Yes. Lebih dari 50. 51. Sekarang tahun 2030. Kan lu 46. Iya 2030. Umur gue 46. Sekarang. Bro ada orang gini-gini. Tadi kenapa sih? Ada orang gini. Sangka dia lagi gini-gini. Kalian kesini. Oh dia gini. Gue gini-gini. Aduh gue ngapain dia gini-gini. Aneh gitu. Gue bingung. Gitu tadi dia. Lu bilang palanya kayak mos. Lu bilang pala gue kayak mos. Gila. 2030. Panji di tahun 2030 di umur 51 tahun. Harusnya you are at the best shape of your life. Kalau semua berjalan dengan lancar harusnya karir New York lu juga udah mulai kelihatan hasilnya. Kalau semua berjalan dengan lancar Comika juga udah mulai happy, udah sehat, udah bahagia dan kuat. Sadari, this is just the beginning. Don't be proud of yourself. Don't get too happy. It's a long road ahead. Masih jalan mendaki. Berjuang terus, keep yourself happy. Itu dia. Dia conditioning padahal matanya berkaca-kaca loh. Di mana? Matanya berkaca-kaca. Kacamata kok. Bukan karena gue nangis, kacamata namanya. Iya. Gimana hari ini? Happy gak lu? Happy sekali, terima kasih banyak. Jangan lupa. Dikasih tahu. Ditawarin kursi pijit. Dikasih jam. Jam Prabowo lagi. Yes. G-Shock Prabowo. G-Shock Prabowo. Ada bintang 3-nya. Betul. Artinya? Jenderal. Bener gak? Tiga tahu gue apa. Kalau Piala Dunia kan pernah menang 3 kali. Kalau Piala Dunia. Taurus, Virgo, Sagittarius itu. Lah terus gue mana kan gue Gemini. Iya kan ada 3 bintang. Iya. Itu. Taurus, Virgo sama Sagittarius. Gemininya mana? Ya kenapa emang semua orang benci Gemini? Awas lu ya. Dikasih jam, diajak ngobrol lucu. Iya. Boleh promo Mensrea. Gue puas happy. Puji Tuhan. Iya. Bisa kenal sama Celos, gila bro. Gue nonton Celos dari gue Bullshit! SMP. Dari gue SMP. Bullshit. Saya beneran loh. Dari gue Dari SMP, gue SMP. gue dengerin Dari lu. gue SMP. Dulu belum ada Cocomelon jadi gue nonton sambil tidur tuh. Gue Belum ada Cocomelon. Ya tontonan bocah. Iya dulu gue nontonnya Suci. Iya. Gue nonton Suci dari season pertama sampai Gokil. season 9. Situ gue nonton lagi. Gokil. Iya, berarti emang pencinta stand up. Nonton ya Mensrea ya, gue kasih Iya. kursi buat lu. Di samping yang Gunung Kawi boleh gak? Gak mau. Kenapa sih? Takut. With all due respect. Tapi kalau arwah-arwah begitu ngeliat gue takut sumpah. Arwahnya takut sama lu? Iya. Ya udah gak apa-apa makanya. Ntar dia gak jadi dateng. Ya apa biarin aja. Kan gue udah siapin kursinya. Kalau
penunggu gunung kawinnya gak mau datang ya udah gak apa-apa. Tapi lu mau gak nonton gue tanya sama lu? Gue mau banget nonton tapi gue ada kemungkinan Beyond Madness. Jangan malah dong. Nanti gue susul. Tapi lu berarti tur gue kasih tiket live streaming. Jadi lu sambil Beyond Madness sambil nonton. Terima kasih. Ntar gue beli tiket itu live streaming. Apa? 300.000. Iya benar. Gue beli. Yes. Ntar gue beli. Iya siap. Oke. Thank you. Apalagi lu nggak ada mau pesen-pesen apa lagi? Hoto, ntar gue. Cintai merah putih. Itu aja. Cintai merah putih. Itu aja. Aduh. Rusak berarti mau beli. Pecah. Ya udah, oke, don't forget to like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nonton Mens Rea 30 Agustus di Indonesia Arena guys ya. Dan juga jangan lupa beli merchandise di Fisikal. Jangan lupa beli stand up spesialnya lain-lain Panji Pragiwaksono di comika.id. Dan juga jangan lupa dukung terus stand up Indonesia dan juga semua industri yang hidup di dunia ini. Each one teach one, jangan lupa pilar kelima hip hop guys. Gila, gokil. Stay safe, stay healthy, tetap sehat dan tetap waras. See you next video. Bye! Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe! Terima kasih.